Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada kali ini Bapak akan menerangkan tentang jendela aplikasi Microsoft Excel 2016. Ya, anak-anak, ada banyak versi program Excel antara lain Excel 95, Excel 97, Excel 99, Excel 2001, Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016, dan yang terbaru adalah Excel 2020. Ya, setiap seri ada sedikit perbedaan dari tampilan jendelanya, tetapi untuk fungsi icon semua sama. Hanya letaknya saja yang sedikit berbeda. Tetapi kalau misalkan kalian menggunakan 2003, kemudian sekarang kalian menggunakan yang 2016, tentu banyak perbedaan. Karena setelah 2003 ada 2007, 10, 13, 16, dan 2020. Oke, langsung saja kita buka program Excel-nya. Klik di sini Excel 2016. Ya, begitu kita buka Excel 2016, maka kita akan muncul di sini Excel Start Screen anak-anak ya. Nah, Excel Start Screen ini bisa untuk membuat Excel baru, ya ini blank workbook, atau kita akan membuka template yang sudah disediakan oleh Excel ya. Dan kali ini kita akan membuka Excel baru saja, kita pilih yang blank workbook di sini. Ya, seperti inilah tampilan dari Microsoft Excel. Bapak akan jelaskan sedikit. Ya, yang pertama di sini kita lihat adalah bagian ribbon. Ribbon, nah ya, ini yang bagian atas ini semua ini satu kotak ini namanya ribbon. Ya, ribbon berisi perintah untuk melakukan tugas umum. Ribbon memiliki banyak tab, masing-masing tab dengan beberapa kelompok perintah. Contohnya ada tab file, tab home, tab insert, tab page layout, tab formula, sampai tab view. Kemudian di dalam tab-tab ini ada kelompok-kelompok atau disebutnya grup. Misalkan tab home ada grup clipboard, ada grup font, ada grup announcement, ada grup number, dan seterusnya. Dan misalkan tab insert ada grup table, grup illustration, grup add-in, dan lain-lain. Itu namanya ribbon. Kemudian berikutnya di sini adalah quick access toolbar. Ini memungkinkan kita mengakses perintah umum yang tidak memperdulikan tab yang sedang dipilih. Contohnya gini nak, misalkan kita di sini supaya icon cepat, misalkan kita open, kita taruh di sini, klik open. Nah, jadi kita kalau mau open nggak perlu lagi ke file, ya kita cukup di quick access toolbar namanya. Atau misalkan kita mau new untuk lembar baru, kita klik di sini ya. Nah, muncul ikonnya di sini. Jadi kita nggak perlu lagi ke file. Itu namanya quick access toolbar. Kemudian di 2016 ada yang baru yaitu tell me. Ini adalah kotak tell me, yaitu untuk kolom pencarian membantu kita dengan cepat menemukan alat-alat atau perintah yang kita gunakan. Ini contohnya nih ya, kita klik di sini tell me. Misalkan kita mau membuat grafik, kita pilih add chart. Nah, kemudian langsung kita tinggal pilih saja ada. Kemudian misalkan kita mau buat tabel, kita pilih saja add table. Nah, langsung di sini ada ya. Seperti itu kita pilih saja. Ini kotak pencarian, jadinya lebih cepat. Ini salah satu fitur di 2016, Excel 2016. Kemudian di Excel, jendela Excel 2016, kita kenal di sini ada namanya formula bar ya. Ini namanya formula bar. Formula bar memasukkan dan mengedit formula atau fungsi yang akan muncul pada sel tertentu. Misalkan ini sebutnya sel, ada rumus di sini. Nah, kita untuk mengeditnya dari formula bar sini ya. Dan selanjutnya adalah name box. Ini dia name box, atau name box menampilkan lokasi atau nama dari sel yang dipilih. Ini contohnya di sini I8 karena sel di sini adalah sel I8. Kalau kita pilih pindahkan ke sini, maka dia berubah jadi F16. F16. Ini namanya sel F16 ya. Dia muncul namanya di kolom next box-nya, name box ini ya. Ya, berikutnya adalah kita di sini disebutnya kolom. Nih ya, ini namanya kolom lah. Kolom A, kolom B, kolom C, kolom D ya. Sekelompok sel yang berjejer dari atas halaman ke bawah. Pada Excel kolom diidentifikasikan oleh huruf. Nih, kolom A, kolom B, sampai kolom Z. Setelah Z ada AA, AB terus sampai
ada 65.000 ya, nah ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, kemudian di sini ada row. Kalau tadi ini kolom, ini disebutnya row atau baris. Ya, ini row. Row itu sekelompok sel yang berjajar dari sisi kiri halaman ke kanan. Ya, dalam Excel row itu diidentifikasi dengan angka, nah ya, dengan nomor. Sini sampai ke bawah ada 1 juta, nah, kurang lebihnya. Nah, kemudian sel. Ya, sel itu apa? Sel adalah perpotongan antara baris dan kolom. Nah, yang ini kita sebutnya sel. Ini namanya sel E6 karena perpotongan antara kolom E dan baris ke-6. Kemudian kalau kita klik di sini, ini adalah namanya sel N8 karena perpotongan antara kolom N dan baris ke-8. Kemudian kalau klik di sini, dia berubah jadi sel L18 karena perpotongan antara kolom L dan baris ke-18 ya. Ya, berikutnya ini adalah lembar kerjanya atau worksheet-nya ya. Ini di sini cuma satu tapi bisa kita tambah-tambahkan. Kalau di Microsoft Word kita sebutnya dokumen, kalau di Excel kita sebutnya worksheet. Ya, untuk menambahkannya tinggal klik plus ini, maka akan tambah sheet 1, sheet 2. Lembar pertama, lembar kedua. Ya. Kemudian di sini ada worksheet view option. Ada 3 di sini. Ini adalah melihat worksheet, cara kita untuk melihat tampilannya ya, untuk tampilan lembar kerja ini. Ada di sini namanya normal, kemudian ada page layout, kemudian ada juga di sini page break ya. Kemudian ada di sini adalah zoom control. Di sini kita untuk membesar dan mengecilkan layar ya, pasti sudah tahu semua. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah namanya scroll bar vertikal horizontal untuk menggulir ke atas, ke bawah atau ke sisi. Ya, ini namanya scroll bar. Ya, kemudian di Excel ya, kita ada di sini namanya backstage ya. Backstage itu apa? Tampilan backstage itu ada di tab file di sini, nah. Ya. Ini memberikan berbagai pilihan untuk menyimpan, membuka file, mencetak dan berbagai buku kerja. Mengakses tampilannya kita klik tab file di sini. Nah, kemudian ini adalah tampilan dari backstage ya. Ini adalah backstage. Ya, kita jelaskan lagi. Yang di atas, yang pertama ini, yang tanda panah ini adalah return to Excel. Kalau kita klik, kita kembali ke Excel. Ya, kemudian di bawahnya ada info. Muncul setiap kali kita mengakses tampilan backstage berisi informasi tentang buku kerja kita kalian ya, workbooknya. Kemudian ada new ini adalah untuk membuat lembar baru atau lembar kosong. Kemudian kalau open sesuai namanya untuk membuka file yang sudah kita simpan sebelumnya. Kemudian save dan save as ini untuk menyimpan, nah ya, untuk menyimpan. Untuk fungsi save dan save as tentunya sama seperti di Word. Kemudian ada print untuk mencetak. Kemudian ada share untuk mengundang orang untuk melihat, berkolaborasi pada Excel kita. Ya, kemudian di sini ada export untuk memilih atau untuk mengekspor buku kerja kita dalam format lain seperti PDF atau XPS atau Excel 97 sampai 2003. Gini kita bisa mengubah filenya, nah ya. Ya, kemudian di sini ada publish di sini untuk mempublikasi buku kerja kita ya. Kemudian close untuk keluar dari program ya. Seperti itu tampilan dari Microsoft Excel 2016 ya. Kalian silakan diputar ulang saja video ini dengan sambil membaca materi yang Bapak sertakan bersama video ini supaya nggak bingung, diputar ulang aja nak, nanti pasti kalian insya Allah kalian mengerti ya, sambil dibaca-baca karena yang Bapak sampaikan ini ada di materinya ya. Oke, sekian untuk video untuk materi kita kali ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.